Semangat pagi teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan nikmat, sehat, walafiat. Perkenalkan, nama saya Aloysius Gonzaga Fendi Prima, beserta Latsar CPNS dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Angkatan 147, Kelompok 2, nomor urut 3. Pada video ini, saya akan merefleksikan pembelajaran yang saya dapatkan dari agenda 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bowo Irianto EPD, beliau selaku mentor saya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pada agenda 2, kami diperkenalkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Pada tahun 2022, telah disempurnakan menjadi 7 nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN dengan singkatan berakhlak. Kemudian, berakhlak itu kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, materi yang pertama, berorientasi pelayanan. Itu adalah sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat keatasan, rekan kerja, unit kerja terkait, atau instansi lain. Selanjutnya, kata kunci dari berorientasi pelayanan adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Itu 1, ada responsivitas, 2, kualitas, 3, kepuasan. Selanjutnya, kode etik perilaku. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, lakukan kegiatan tiada henti. Selanjutnya, ada akuntabilitas, adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kata kunci dari akuntabilitas itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pertama, ada integritas, kedua, dapat dipercaya, dan 3, transparan. Selanjutnya, kode etik perilaku dari akuntabilitas. Yang pertama, laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja tiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Selanjutnya, kode etik dari kompeten itu adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kode etik yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kode etik yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Kode etik yang ketiga, laksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kunci dari kompeten itu adalah yang pertama, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, ahli di bidangnya. Selanjutnya ada harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pada harmonis, kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik dari harmonis, yang pertama ada menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu ada kata kunci dari harmonis, itu ada perbedaan, peduli, dan selaras. Selanjutnya ada loyal. Arti dari loyal adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Kalimat afirmasi dari loyal itu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua,
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya yang terakhir ada kata kunci, yaitu ada dedikasi, komitmen, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Materi adaptif yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kalimat afirmasi dari adaptif itu adalah kami mendorong kerjasama. Kode etik dari adaptif yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Lalu kata kunci dari adaptif adalah antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif. Selanjutnya ada kolaboratif. Itu sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan. Kalimat afirmasi dari kolaboratif adalah kami membangun kerjasama yang sinergi. Kode etiknya kesediaan kerjasama. Yang kedua, sinergi untuk hasil lebih baik. Lalu ada kata kunci dari kolaboratif, yaitu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan mereka. Selanjutnya adalah kesan dan pesan saya pada agenda 2. Kesan saya setelah mengikuti agenda 2 bersama Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD tentunya sangat menyenangkan dan dapat dimengerti apa penjelasan tentang agenda 2 yang beliau jelaskan. Tentunya beliau sangat menginspirasi dan banyak memberikan ilmu kepada saya sebagai ASN untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dengan tetap mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dan dalam pencapaian materi, beliau membangun suasana belajar yang kondusif sehingga kami dapat fokus dan mengerti apa yang beliau ajarkan kepada kami. Selanjutnya adalah pesan saya. Pesan saya kepada Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD, tetaplah menjadi sosok yang ramah dan terus memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami, kemudian pada kami semua. Demikianlah agenda refleksi pembelajaran agenda 2. Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat sehat, walafiat, dan jika ada salah-salah saya minta maaf. Selamat sore. Semangat pagi.